Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Dalam memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong percepatan mewujudkan hunian layak program prioritas 3 juta rumah. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait banyak tantangan dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah masalah pembiayaan sektor perumahan. Dalam memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong percepatan mewujudkan hunian layak program prioritas 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan, untuk mendorong daya beli di sektor perumahan, masih dibutuhkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, di mana stimulus FLPP sangat baik untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Hingga saat ini kuota rumah subsidi sebesar 350.000 unit dinilai paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Tahun lalu 2024 berapa? 220.000. Betul. Tahun ini 350.000. Ayo, rakyat kita yang belum punya rumah ada 9,9 juta. Ayo kita lompat-lompat. Pak Prabowo belum setahun udah 350.000. Nah, tahun depan ayo kita doa, kita bekerja keras. Semoga Pak Lazarus, Pak Ridwan Baik setuju. Ya, bisa 5.000. Ya, supaya kita lakukan suatu lompatan-lompatan. Karena untuk mengatasi 9,9 juta ini, terus terang saya tidak ketemu cara lain selain rumah subsidi. Bunganya disubsidi, dikasih asuransi, saya belum ketemu cara lain. Yang real dan masif. Menteri Ara berjanji akan terus mendorong hadirnya rumah subsidi sebagai bagian mengatasi backlog perumahan yang hingga saat ini tercatat sebanyak 9,9 juta warga belum memiliki rumah layak huni. Selain itu, Kementerian PKP juga terus mendorong pemenuhan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang keberlanjutan untuk pembangunan rumah rakyat. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo meyakini dengan hadirnya aturan bebas PPN 100% pembelian rumah dan apartemen, sektor perumahan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Satgas Hashim meyakini bahwa sektor perumahan di Indonesia berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2% hingga 2,5% dari PDB. Hashim percaya dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, target ambisius untuk menjadikan perumahan sebagai motor penggerak ekonomi dapat tercapai. Terlebih lagi berkaca dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, kemudian Jepang, Singapura, Hong Kong.
sektor perumahan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi atau driver of growth yang paling signifikan, di mana rata-rata peran besar sektor perumahan menyumbang 25% dari produk domestik bruto. Pak Prabowo, pemerintah, kita semua berharap bahwa perumahan akan menjadi driver of growth. Kami sudah hitung bisa mencapai 2-2,5% dari GDP kita. Ya, kalau sekarang kita harapkan 5%, dengan perumahan bisa tambah 2%. Peran serta daripada pengembang sangat amat penting sekali. Didukung oleh pemerintah, didukung oleh Komisi 5, didukung oleh Danantara, didukung oleh Bank Indonesia. Ya, kembali diberlakukannya PPN DTP 100% begitu ya, Ca, untuk sektor properti, terutama untuk perumahan dengan kategori yang memang sudah diatur. Ini kita harapkan juga bisa menjadi motor ataupun angin segar bagi sektor properti dan juga mendorong masyarakat jika memang berniat untuk mengambil properti, begitu ya, tidak usah lagi kemudian memikirkan bagaimana cara bayar PPN-nya karena ternyata ditanggung pemerintah 100%. Betul, tapi bicara mengenai PPN yang dihilangkan 100% ini, pertanyaannya adalah mungkin kebanyakan masyarakat yang mengakses rumah-rumah yang PPN dihilangkan ini rumah-rumah yang lumayan ya Fajar ya. Kalau misalnya target untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini seperti apa begitu ya mekanismenya, perlu dipikirkan kembali karena tadi kabarnya juga kalau misalnya ada case tadi yang cukup bagus dari negara-negara maju yang sektor propertinya menyumbang sangat signifikan ke economic growth, itu tampaknya daya belinya mungkin cukup balance. Kalau misalnya Indonesia sendiri saat ini masih cukup terkendala dengan inflasi dan juga daya beli untuk kebutuhan sehari-hari, ini mungkin bisa menjadi perhatian juga begitu ya untuk kedepannya bisa meningkatkan pendapatan sektor properti secara berkelanjutan ya. Oke, jadi kategorinya mungkin saja bisa diperluas begitu ya, sehingga akhirnya semua kalangan bisa merasakan PPN DTP ini. Ya baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Ya, keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan ROP sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan menunjuk Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan badan ini untuk kepentingan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura guna melindungi wilayah pesisir dari banjirop dan penurunan muka tanah. Keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan ROP sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa. Bagaimana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun ya, terjadi penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa, dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi ROP, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah, ini kan harus ada penanganan yang kemudian karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Proyek Giant Seawall ini menjadi salah satu proyek strategis dan sudah dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Proyek ini direncanakan membentang sejauh 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan kementeriannya akan berperan sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Ya, menurut AHY, Badan Otorita Pantura memiliki mandat besar untuk memastikan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan tanggul raksasa atau Giant Seawall berjalan efektif. Selain aspek teknis, Badan Otorita Pantura juga memiliki peran penting dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait pembangunan Giant Seawall, AHY memastikan pemerintah akan mengedepankan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Adapun proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut. Saya sebagai Dewan Pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan Giant Seawall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan. Tentunya kombinasi
kerjasama pemerintah badan usaha adalah yang terbaik. Nah, persentasenya seperti